malapetaka politik Indonesia akhirnya datang juga. MK telah menjadi mahkamah khianat. Nah, Jokowi tidak bodoh-bodoh amat dalam membaca nasib buruk yang insya Allah akan menerkam diri dan keluarganya ketika dia sudah tidak dipuja-puja seperti sekarang. Karena apa? Sudah tidak punya kekuasaan lagi. Insya Allah akhir kehidupannya tragis, sangat tragis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air, malapetaka politik Indonesia akhirnya datang juga. MK telah menjadi mahkamah khianat bangsa. Etika dan nilai-nilai demokrasi, sedikit moral yang masih tersisa dan masih sedikit membawa harapan, sudah dikencingi oleh MK pimpinan Anwar Usman. Di tangan adik ipar Jokowi ini, apa saja yang dikehendaki oleh Jokowi ditunaikan dengan gila-gilaan dan ugal-ugalan. Saya pernah terpedaya oleh Anwar Usman ketika menyatakan dulu bahwa dia hanya takut kepada Allah. Itu di awal-awal menjadi ketua MK. Ternyata dia lebih takut pada kakak iparnya, Presiden Jokowi, daripada takut pada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang memonitor seluruh umat manusia tanpa kecuali sepanjang siang dan malam selama 24 jam atau 1440 menit. Saudaraku, Jokowi dengan kegiatan cawe-cawenya tanpa henti memang sedang mencoba menyelamatkan diri dan keluarganya besok pasca Oktober 2024. Nah, Jokowi tidak bodoh-bodoh amat dalam membaca nasib buruk yang insya Allah akan menerkam diri dan keluarganya ketika dia sudah tidak dipuja-puja seperti sekarang. Karena apa? Sudah tidak punya kekuasaan lagi. Insya Allah akhir kehidupannya tragis, sangat tragis. Bisnis anak-anaknya lewat korupsi dan gratifikasi hampir pasti segera menyergap mereka. Sekali lagi insya Allah. CNBC Indonesia mengekspos gurita bisnis anak-anaknya antara lain Gola, catering cili pari, Markobar yang nggak begitu laku ya. Pasta buntel, saya nggak tahu apa itu. Mangkokku Indonesia, tugas negara bos, permainan home pipa games, eye color, dan lain sebagainya. Keluarga Jokowi dapat suntikan ratusan miliar uang haram dari Taipan dan Cukong. Nah, dengan meloloskan Gibran lewat keputusan MK, hingga Gibran yang masih ingusan, meminjam istilah Pandana Baban, bisa ikut nyapres atau nyawapres, maka MK telah menjadi mahkamah khianat, Council of Treachery, mahkamah bejat penuh khianat. Saya gagal paham terus terang, ya, mengapa para anggota MK itu tidak sedikit pun takut laknat yang mungkin diturunkan buat mereka, laknat yang dahsyat yang datang dari langit. Demikian juga sebagian besar anggota DPR RI, bungkam sejuta bahasa, dan juga tokoh-tokoh bangsa lainnya. Nah, saudara-saudaraku, ini maaf saya akan membuat sebuah prediksi enteng-entengan. Siapapun capres yang mengambil Gibran sebagai cawapresnya, itu sesungguhnya sedang membeli recipe for political loss, recipe for political defeat, bahkan recipe for political destruction. Jadi mengambil Gibran itu artinya resep kekalahan, resep kerugian politik, resep kehancuran. Dan saya berkali-kali pakai insya Allah ya, karena memang akhirnya kita
akan memulangkan segala macam nasib kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.